Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang simulasi beer game. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Septriani dengan CV 241 Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Manajemen Informatika. Selanjutnya ada teman saya. Saya Andrianda Fasano dengan nomor CP 195 berasal dari Universitas Dharma Andalas, jurusan Matematika. Selanjutnya, Saya Anita Pramadista Juarsa dengan CP 197 Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, jurusan Sistem Informasi. Selanjutnya, Saya Diandra Kamila Rashid dengan nomor CP 202 dari Universitas Pancasila jurusan Akuntansi. Selanjutnya, Dan saya Muhammad Diago Mazdi dengan CP 226 berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Matematika. Baik, sebelum kami melakukan simulasi beer game, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari beer game serta apa sih tujuan dari beer game itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Diandra. Kepada Diandra kami persilakan. baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian beer game. Beer game adalah simulasi manajemen rantai pasokan atau supply chain yang diciptakan oleh MIT Sloan School of Management pada tahun 1960-an. Simulasi ini dirancang untuk mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola rantai pasokan, terutama dalam hal fluktuasi permintaan, pengendalian inventaris, dan komunikasi antar aktor dalam rantai pasok. Peer game sering digunakan sebagai alat pembelajaran untuk membantu manajer, pelajar, dan profesional memahami dinamika rantai pasokan dan efek dari bullwhip effect atau efek cambuk. Next. Di sini ada tujuan beer game. Tujuan dari permainan ini adalah menjaga aliran produk yang stabil sambil meminimalkan biaya investasi rantai pasokan dan harus membuat keputusan terkait jumlah pesanan berdasarkan permintaan yang ada dan juga ketersediaan stok. Permainan ini juga dapat membantu peserta memahami bagaimana mengoptimalkan persediaan dan mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat stok dan juga meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Selanjutnya, Baik, di sini ada contoh playsheet dalam beer game beserta penjelasan dari playsheet itu sendiri yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu dia. Kepada dia kami persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh playsheet dalam bergame. Jadi untuk melakukan game ini kita harus mengisi playsheetnya dalam setiap minggunya. Jadi ada 10 minggu, terus dalam kolom-kolomnya terdapat incoming delivery, available, incoming order, dan seterusnya hingga cost. Dan di sini kita akan melihat juga bagaimana total cost-nya yang berdampak pada hasil biaya dari rantai pasokannya. Selanjutnya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya dari setiap kolomnya, di sini ada yang pertama yaitu incoming delivery, yaitu tempat atau pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream atau hulu. Lalu available ini jumlah ketersediaan stok yang kita punya. Lalu incoming order di sini adalah jumlah pesanan yang masuk. Lalu selanjutnya di sini ada to ship, yaitu jumlah barang yang dapat kita kirimkan kepada uh, role selanjutnya, di mana jika terdapat baik order, nanti akan ditambahkan di minggu ke depannya. Lalu untuk your delivery di sini adalah jumlah yang dapat kita kirimkan kepada role selanjutnya. Lalu untuk backlog di sini yaitu barang-barang yang misalnya dia uh, jumlahnya lebih banyak daripada persediaan yang kita punya, maka akan terjadi keterlambatan pengiriman yang nantinya akan dikirim di minggu selanjutnya. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini ada inventory, yaitu stok barang di gudang setelah pengiriman. Berbeda halnya dengan available. Nah, di sini inventory jumlah barang yang telah dikurangi dengan jumlah yang dapat dikirimkan atau to ship. Lalu untuk outgoing order adalah tempat pengiriman barang keluar ke alur atas. Nah, jadi di sini sebagai bahasa mudanya ini tempat di mana kita menuliskan jumlah pesanan yang kita inginkan, misalkan sebagai distributor untuk diajukan kepada manufaktur. Seperti itu. Lalu cost ini merupakan biaya pengeluaran atau yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Baik, di sini dalam permainan beer game ada beberapa role yang akan dimainkan di dalam suatu beer game itu sendiri yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andrian. Kepada Andrian kami persilakan. Di sini terlihat ya beberapa role dalam beer game itu ada 4, dan di sini anggota kami ada 5 orang. Justru karena itu saya sendiri sebagai customer role tambahan dalam beer game tersebut. Dan ada role yang pertama itu retailer, pengecarnya, pemain yang menerima pemerintahan dari pelanggan akhir. Pelanggan akhir itu tersebut customer, yaitu dari saya sendiri. Dan kedua itu wholesaler, grosir, pemain yang menerima pesanan dari pengecer dan membuat pesanan ke retailer. Yang ketiga itu distributor, pemain yang bertugas memenuhi pesanan dari grosir dan memesan barang dari wholesaler. Yang keempat itu manufaktur, pemain yang memenuhi permintaan distributor. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari beer game itu sendiri yang akan dibacakan oleh teman saya Anita. Kepada Anita kami persilakan. Jadi kesimpulannya, beer game adalah simulasi yang menggambarkan tantangan manajemen rantai pasok dan dampak bullwhip effect. Melalui simulasi ini, pemain belajar pentingnya komunikasi, perencanaan yang tepat, dan kolaborasi dalam mengelola rantai pasok secara efektif untuk meminimalkan fluktuasi permintaan dan biaya dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan aliran rantai pasok barang dan informasi perusahaan. Ini untuk playset retailer, yaitu yang di week 0 ada incoming delivery. Incoming delivery di sini diisi angka 0 karena belum adanya transaksi pada minggu 0. Selanjutnya ada available atau ketersediaan stok. Ketersediaan stok ini sesuai dengan DMA sistemnya. Selanjutnya ada incoming order karena belum adanya order, jadi diisi 0. To ship-nya juga 0 karena belum ada orderan. Your delivery-nya juga 0. Backlog-nya juga 0. Inventory ini barang yang tersedia di gudang, yaitu ada 12 sesuai ketersediaan stok. Lalu ada outgoing order. Outgoing order ini diminta dari customer, yaitu sebanyak 4. Selanjutnya saya akan membuat ML system. Simulasi kelompok 10. Di sini pilih yang 20 weeks. Start new game. Di sini saya sebagai role-nya sebagai retailer, saya sendiri Anita. Di sini saya akan memasukkan outgoing order sesuai pesanan customer, yaitu sebesar 4. Tinggal di place order. Dan untuk selanjutnya, minggu pertama, incoming delivery diisi angka 0 karena belum adanya transaksi. Untuk yang available ini diisi inventory minggu lalu ditambah incoming delivery minggu lalu yang hasilnya 12. Untuk incoming order
ini atau nilai order diisi 4 karena outgoing order minggu sebelumnya 4. Lalu untuk to ship-nya, backlog ditambah incoming order yang menghasilkan 4. Lalu untuk your delivery ini atau barang yang siap dikirim sebanyak 4. Untuk backlognya belum ada, jadi diisi 0. Untuk inventory ini, yaitu available dikurang to ship yang hasilnya 8. Lalu untuk yang outgoing order ini diminta dari customer yaitu sebanyak 2. Lalu untuk hasil cost-nya, yaitu dihitung dari inventory dikali 2 ditambah backlog dikali 5 yang menghasilkan $16. Lalu untuk minggu yang kedua, incoming delivery diambil dari MA System yaitu sebanyak 4. Lalu untuk yang available-nya diisi dari inventory minggu lalu ditambah incoming delivery minggu sekarang yang hasilnya 12. Lalu untuk incoming order ini diambil dari outgoing order minggu lalu yaitu sebanyak 2. Untuk yang to ship bisa dikirim sebanyak 2 juga. Lalu untuk your delivery, jumlah barang yang siap dikirim yaitu sebanyak 2. Untuk backlognya belum ada, jadi diisi 0. Lalu untuk inventory ini available dikurang to ship yang hasilnya 10. Lalu untuk outgoing order ini diminta dari customer yaitu sebanyak 2. Untuk total cost-nya ini dihitung dari inventory dikali 2 ditambah backlog dikali 5 yang hasilnya yaitu $20. Jadi untuk total cost secara keseluruhan untuk retailer yaitu sebanyak $510. Dan yang terakhir yaitu ada grafik dari retailer, yaitu ada pertama ada stok, kedua ada order, ketiga ada incoming delivery, dan yang terakhir ada accumulated cost. Sekian untuk penjelasan dari retailer. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada bagian saya sebagai wholesaler, di mana akan menerima pesanan dari retailer, lalu mengajukan pesanan kepada distributor. Nah, jadi untuk wholesaler juga sama seperti retailer untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke week ke 0. Untuk awal-awal di sini incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order-nya belum ada 0, maka to ship order delivery backlog juga 0, lalu inventory-nya 12, dan di sini melakukan pesanan pertamanya itu 4 dan cost-nya itu $24. Nah, lalu week satunya itu incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order-nya 4, to ship-nya 4, yang delivery-nya juga 4. Backlog-nya tidak ada karena ya 4 lebih kecil dari 12 sehingga pengiriman dapat dilakukan. Lalu selanjutnya ada inventory-nya sisa 8, 12 dikurangi 4. Dan order-ordernya di sini saya belum memesan kembali. Dan nanti biayanya menjadi $16. Lalu selanjutnya di sini ada week kedua yaitu incoming delivery-nya ada 4, lalu available-nya 12, incoming order-nya 2, lalu to ship-nya 2, lalu delivery-nya juga 2, maka backlog-nya 0 karena 2 lebih kecil dari 12, sehingga pengiriman dapat dilakukan sesuai pesanan. Lalu inventory-nya berarti 10, 12 dikurangi 2, dan outgoing order-nya 0, karena ya masih dirasa masih cukup untuk menghandle pemesanan selanjutnya. Lalu di sini untuk biayanya sendiri ada $20, dan setelah melakukannya hingga minggu ke-10 dapat dilihat bahwa biayanya mencapai akhir di $380. Nah, untuk lebih jelas kita dapat melihat di grafik yang ada di sini, yaitu grafik stock, order, income delivery, dan accumulated cost. Nah, di sini dapat lihat stoknya ini pada minggu ke 9 masih mampu untuk menghandle, minggu ke-8 masih cukup untuk menghandle pemesanan, tapi di minggu selanjutnya terjadi
ketidakcukupan untuk mengatasi pemesanan dari retailer. Oleh karenanya kita lihat saja ke dalam pemesanan di uh, grafik order ini, di mana lihat bahwa di sini pada awalnya itu order yang dilakukan dari 0, lalu naik 4, lalu turun kembali 0, lalu naik kembali 7, 8, 9, 10. Ke minggu selanjutnya di sini ternyata dari kisaran 4 hingga 6 order saja yang telah dilakukan oleh wholesaler. Nah, dapat dilihat juga di sini incoming delivery-nya yang menunjukkan bahwa ternyata sesuai dengan bagaimana order yang dilakukan. Di sini minggu pertama 4, selanjutnya 4 juga, lalu 0 dan selanjutnya. Jadi ya beberapa fluktuasi karena melihat bagaimana retailer yang memesan jumlah cukup banyak di minggu selanjutnya sehingga terjadi penaikan jumlah order dan incoming delivery-nya di minggu-minggu terakhir 9, 10 dan seterusnya. Dan untuk accumulated cost-nya itu terlihat bahwa jumlah yang biaya yang dikeluarkan di sini terlihat cukup tinggi dikarenakan di beberapa minggu akhir ini ternyata terdapat saat di mana terjadi adanya backlog yang cukup banyak sehingga terjadinya delaying yang membuat biayanya bertambah secara masif. Dan ya mungkin itu untuk bagian wholesaler. Dan ya sekian. Saya Diandra Kamila Rashid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sisi dari distributor. Di sini ada tabel yang dimana ada 10 week. Untuk minggu week 0, incoming delivery-nya masih 0. Available-nya masih 12. Incoming order atau new order-nya 0. To ship-nya 0. Your delivery-nya 0. Backlog-nya 0. Inventory-nya masih 12. Dan outgoing order-nya 4. Untuk cost-nya $24. Nah, di sini untuk di minggu pertama, incoming delivery-nya masih 0. Untuk available-nya 12, karena dari inventory last week ditambah incoming delivery 0, jadi 12 tambah 0 tetap 12. Untuk incoming order-nya 4. Untuk to ship-nya juga 4. Ini dari backlog ditambah incoming order sama dengan 4. Your delivery 4, jadi backlog-nya 0. Karena tidak ada utang, jadi masih bisa dikirim karena available-nya 12. Jadi untuk inventory di minggu pertama ini sisa 8. 12 dikurang 4. Untuk outgoing order-nya di sini 2. Dan untuk cost-nya $16. Baik, untuk di week kedua, di sini ada incoming delivery-nya 4. Lalu di available-nya 12. 12 ini dari inventory last week senilai 8. Lalu datang incoming delivery dari manufaktur senilai 4. Terus sama dengan available-nya jadi 12. Lalu di sini incoming order-nya 0. To ship-nya 0. Your delivery-nya juga 0. Backlog-nya juga 0. Inventory-nya masih 12. Dan di sini saya untuk outgoing order-nya tetap 2. Jadi untuk cost-nya $24. Dan untuk di minggu 3 sampai seterusnya sama seperti itu caranya. Jadi untuk total cost di sisi distributor senilai $232. Saya Diandra Kamila. Kemudian di sini ada grafik dari distributor untuk stok
yang dimana dia mengalami kenaikan sampai di minggu ke-7, dan dari minggu ke-7 ke minggu seterusnya itu mengalami penurunan. Untuk bagian order, di sini mengalami penurunan dan di minggu ke-7 mengalami kenaikan orderannya. Lanjut untuk incoming delivery, di sini pesanannya menurun ya di minggu ke-4. Lalu di minggu ke-6 juga turun sampai di minggu ke-9 dan mengalami kenaikan di minggu 9 dan seterusnya. Lanjut untuk accumulated cost-nya, ini mengalami kenaikan dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Itu saja untuk penjelasan grafik. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Septriani sebagai manufaktur dalam permainan Beer Game itu sendiri. Oke, yang pertama di sini untuk pengisian dari week 0. Di sini saya mengisikan untuk incoming delivery-nya, di sini saya mengisikan 0. Kemudian untuk available-nya, di sini saya mengisikan dengan angka 12. Di sini untuk incoming order-nya, di sini masih 0. Kemudian untuk to ship-nya, di sini 0. Your delivery-nya di sini masih 0. Kemudian untuk backlog-nya di sini masih 0, hutangnya belum ada. Kemudian untuk inventory-nya itu masih sisa 12. Kemudian outgoing order-nya saya mengisikan dengan 4. Sehingga untuk week 0 ini hasil yang saya punya yaitu $24. Kemudian untuk week yang pertama atau minggu yang pertama untuk incoming delivery-nya di sini saya masih 0. Kemudian untuk available-nya di sini saya masih 12. Kemudian untuk incoming order-nya saya mengisikan 4 berdasarkan dari distributor. Kemudian di sini untuk to ship-nya berdasarkan incoming order-nya di sini saya masih 4. Your delivery-nya di sini masih 4. Kemudian untuk backlog-nya saya tidak mempunyai hutang jadi 0. Kemudian untuk inventory-nya di sini available saya adalah 12, kemudian dikurang sama to ship. To ship saya di sini 4, jadi hasilnya 8 untuk di inventory. Kemudian untuk outgoing order-nya untuk minggu pertama saya mengeluarkan 2. Sehingga hasil untuk minggu pertama atau week yang ke-1 di sini saya berjumlah $16. Kemudian untuk week yang kedua atau minggu kedua di sini untuk incoming delivery-nya di sini saya mengisikan dengan 4. Karena minggu yang terakhir saya mengeluarkan outgoing order-nya yaitu 4. Kemudian di sini untuk available-nya di sini masih 12. Kemudian untuk incoming order-nya berdasarkan distributor dia mengeluarkan 2. Kemudian untuk to ship-nya di sini saya masih 2. Kemudian your delivery-nya 2. Kemudian untuk backlog-nya saya tidak mempunyai hutang jadi 0. Kemudian untuk inventory-nya di sini available-nya saya 12 dikurang to ship 2. Jadi hasil untuk inventory-nya saya adalah 10. Kemudian untuk outgoing order-nya di sini saya mengeluarkan 2. Sehingga hasil dari minggu kedua manufaktur punya saya yaitu dengan $20. Sama halnya dengan minggu ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu sama untuk pengerjaannya. Sehingga untuk total cost yang saya dapat yaitu dengan $204 untuk hasil dari manufaktur. Baik. Baik, selanjutnya di sini untuk bagian grafik manufaktur, itu yang pertama ini ada incoming delivery. Untuk incoming delivery itu mulai dari week 4 terjadi penurunan sampai ke
week 9 itu terjadi pelonjakan incoming delivery-nya atau pemesanannya. Kemudian untuk accumulated cost itu dari minggu pertama itu terjadi pelonjakan kenaikan hingga 800. Kemudian untuk stok pada bagian manufaktur itu pada minggu pertama itu terjadi 12 stok hingga pada sampai minggu ke-5, 6, 7, dan 8 itu setara. Kemudian terjadi penurunan lagi pada minggu ke-9 dan ke-10 seterusnya. Kemudian untuk order itu pada bagian manufaktur minggu pertama itu terjadi orderan 2, kemudian terjadi penurunan pada minggu ketiga hingga ke minggu ke-7. Pada saat minggu ke-7 itu orderannya naik sampai ke minggu 9. Kemudian selanjutnya untuk minggu ke-10 itu terjadi penurunan lagi untuk orderannya. Oke, selanjutnya di sini ada total supply chain cost dari Birgem kami itu sendiri, yaitu mulai dari minggu ke-1, 2, 4, 6, 8, sampai ke minggu ke-10 dan seterusnya, itu terjadi pelonjakan kenaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Birgem dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.